Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Radio Institut. Kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melaksanakan perbincangan-perbincangan menarik yang pada saat ini kita akan melihat suatu fenomena kuliah online baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kuliah online ini ternyata telah menjadi suatu daya tarik oleh calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, fenomena kuliah online ini itu tidak hanya terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini tentu saja ada beberapa poin positif yang ditimbulkan dari kuliah online ini. Di antaranya tentu tidak membuang waktu, dapat mengeluarkan biaya yang tidak terlalu mahal, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, ke depan tren kuliah online ini akan terus berkembang itu seiring dengan isu-isu yang muncul, di antaranya seperti isu COVID-19 atau virus-virus lainnya yang mengakibatkan kita akan belajar dari rumah. Jadi kuliah online ini juga mungkin salah satu yang menyebab booming atau menjadi fenomena itu karena peristiwa beberapa tahun yang lalu terjadinya wabah virus COVID-19 yang mengakibatkan perkuliahan itu memang dilakukan secara online. Dan isu lainnya mungkin diantaranya adalah kelak. Kita membayangkan bahwa energi, sumber energi, bahan bakar sebagai sumber energi transportasi seperti darat, udara, kita bayangkan jika bahan bakarnya itu sudah menipis, akan dipastikan pesawat-pesawat, mobil-mobil itu akan tidak bisa bergerak. Nah, salah satu yang sangat membantu adalah sistem perkuliahan online ini. Pelajar Indonesia bisa kuliah di Amerika, pelajar Indonesia bisa kuliah di Arab Saudi, tentu melalui online. Dikarenakan isu tadi kita sebut susahnya untuk pesawat transportasi udara itu terbang ataupun transportasi darat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati. Dan isu yang terbaru yang kita lihat kemarin adalah adanya polusi udara yang mengakibatkan kembali dipaksa kembali mahasiswa-siswa untuk belajar di rumah. Jadi isu-isu seperti virus COVID-19 atau virus apapun nanti ke depan, isu nanti bahan bakar dari transportasi udara ataupun isu dari polusi yang luar biasa akan menjadikan penyebab utama kuliah-kuliah online ini akan menjadi booming. Dan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri juga menyediakan fasilitas kuliah online. Jadi kalau kita lihat beberapa sumber misalnya, kalau kita lihat beberapa sumber diantaranya dari mau kuliah blogs mau kuliah, katanya 15 kampus di Indonesia memiliki program kuliah online. Jadi kalau kita lihat kampus-kampus seperti Universitas Mercu Buana, di Universitas Bina Nusantara, Universitas Terbuka, Universitas Al-Azhar, Universitas Bina Sarana Informatika, malahan program IT pun
itu menjadi prodi andalan untuk online. Institut Teknologi Harapan Bangsa sistem menggunakan prodi sistem informasi manajemen untuk dilaksanakan secara online. Universitas Muhammad Tamrin juga di sini diberikan S1 sistem informasi manajemen akuntansi teknik informatika, diberikan fasilitas kuliah online. Universitas Nusa Mandiri, Universitas Islam Asy-Syafi'ah, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas 17 Agustus, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Institut Bisnis Nusantara, Universitas Cyber Asia, dan seterusnya. Nah, dapat kita bayangkan bahwa mau tidak mau beberapa atau sebagian besar universitas kelak harus menyediakan fasilitas perkuliahan online ini. Ini di dalam negeri. Kalau kita lihat di luar negeri seperti yang disampaikan di Detik Edu, 5 universitas luar negeri mempunyai program kuliah online. Ini kalau kita lihat universitasnya North Carolina State University, Michigan State University, Boston University, Universities of Wollongong, Linnaeus University. Jadi universitas-universitas top pun di luar negeri juga telah menggunakan fasilitas online untuk menjaring atau mencari mahasiswa yang tertarik untuk kuliah melalui program perkuliahan online ini. Nah, jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini tentu kita berpikir gitu, seperti apa konsep perkuliahan prodi online ini? Seperti apa seharusnya? Apakah hanya kuliah dengan menggunakan Zoom atau fasilitas lainnya? Atau bagaimana? Belum lagi kita berbicara kalau prodi-prodi sains. Kalau prodi sosial mungkin kita tidak mengatakan sosial itu mudah, tetapi tidak memerlukan beberapa perangkat-perangkat lain dalam melaksanakan perkuliahan. Kalau kita ambil contoh misalnya di bidang sains seperti matematika, itu tidak cukup hanya kuliah menyampaikan materi, tapi di situ harus lengkap seperti ada praktikum, pembahasan soal, dan pembahasan bedah-bedah riset artikel, penelitian, dan seterusnya. Nah, tentu ini menjadi suatu pemikiran tersendiri. Bagaimana sistem prodi online ini mutunya dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kuliah begitu saja, tetapi ada bahan perkuliahan yang menarik. Seperti kita kuliah di kelas ada buku referensinya. Lalu kalau kuliah online ini referensinya seperti apa? Nah, ini yang akan kita diskusikan, diantaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh suatu website. Kalau kita lihat websitenya adalah seperti, kalau kita lihat salah satu website yang sangat baik adalah Rado Institute. Nah, dalam website Rado Institute ini diberikan sumber-sumber perkuliahan yang berbasis video, tentu yang disimpan di dalam suatu website sehingga dapat diminati oleh mahasiswa, peneliti, dan seterusnya. Yang mana website ini tentu jika prodi matematika ini dilakukan secara online, ini adalah format yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang dosen tadi ketika mengajar dengan menggunakan fasilitas prodi online. Contoh misalnya saya sendiri yang the owner dari Rado Institute. Saya adalah suatu dosen di suatu universitas
negeri, saya telah memiliki suatu website yang sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa karena website ini telah mendapat pengakuan dari rekor muri Indonesia, di mana website ini terdiri dari beberapa menu, di antaranya bahan ajar. Saya kebetulan memegang mata kuliah analisis survival, statistik matematik, teori probabilitas, teori stokastik, yang keseluruhannya itu adalah berbasis video, audio visual, mungkin bahasa kerennya mungkin. Jadi kalau kita klik satu saja, misalnya yang saya ajar adalah analisis survival. Jadi di sini ada beberapa teori perkuliahan seperti neutral Raption untuk maksimum likelihood, estimasi parameter densitas tercampur sensor dan tak sensor. Oke. Jadi kalau kita lihat salah satunya saja, misalnya salah satu bahan perkuliahannya, jadi kalau kita buka itu full adalah video, seluruhnya 100% yang kita tawarkan adalah video atau audio visual. Nah, ini dengan kata lain, jika prodi online digunakan atau akan dilakukan untuk prodi matematika, kita telah siap. Ini contoh misal satu produk bahan ajar. Kita percepat saja mungkin teorinya. Jadi kita dalam perkuliahan ini, nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita lakukan itu semuanya berbasis audio visual yang kita share melalui website. Belum lagi bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini adalah riset-riset artikel yang terbit di jurnal internasional yang kita bahas dan kita pertajam dengan pemrograman komputer sehingga dapat nantinya diadopsi oleh mahasiswa. Dan seluruhnya juga berbasis video atau audio visual. Belum lagi di sini ada praktikum. Praktikum begitu juga, kita juga melakukan praktikum dengan harapan bahwa praktikum ini dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa bahwa teori yang mereka pelajari ini loh prakteknya. Prakteknya itu adalah membahas, memahami suatu riset artikel yang dibuat oleh orang. Nah, ini praktikum. Pengabdian masyarakat juga seperti yang kita lakukan pada hari ini, melakukan perbincangan-perbincangan yang menyangkut ke bidang akademik. Lalu ada International Research Class. International Research Class ini adalah tujuannya adalah untuk menjaring link dengan dunia internasional. Jadi kalau kita lihat ini seluruhnya adalah berbasis video, audio visual. Jadi kalau kita lihat, oke, ini merupakan suatu website yang merangkumi semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang memang kita desain menggunakan berbasis video atau audio visual
yang memang dapat nantinya digunakan oleh mahasiswa kita dimanapun berada. Dan Anda bayangkan bahwa jika sumber perkuliahan ini menggunakan video, tentu dapat diulang berkali-kali. Beda dengan kalau kita mengajar. Kalau mengajar di kelas ya 2 jam itu sudah lelah. Nah, jadi website ini merupakan suatu website yang sangat baik sebagai penunjang dapat dilakukannya perkuliahan online, terutama untuk prodi matematika. Tidak mungkin rasanya prodi matematika jika ingin melakukan perkuliahan online hanya cerita teoritikal saja, tidak didukung oleh beberapa perangkat lainnya seperti praktikum, bedah riset, artikel. Belum lagi pembahasan soal. Nah, kita juga memiliki pembahasan soal. Jadi kalau kita lihat ada pembahasan soal di sini. Bahan ajar, bedah riset, pengabdian masyarakat, ini tanya jawab. Di tanya jawab ini kita membahas soal. Membahas soal dari buku-buku yang digunakan. Jadi soalnya itu tidak kita karang berdasarkan dari buku internasional. Kita jawab soalnya sehingga dapat memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa mereka bisa menjadikan website ini sebagai tumpuan untuk memahami perkuliahan kalau dilakukan secara online. Nah, apa perbincangan yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini, bahwa sangat baik sekali bahwa dipersiapkan sedini mungkin perangkat-perangkat untuk menjamin kelak bahwa perkuliahan online itu akan dibuka oleh suatu universitas. Salah satu di antaranya adalah yang paling siap. Nah, ini yang saya katakan yang paling siap ya, bukan yang paling baik. Kalau yang paling baik tidak mungkin ya, karena banyak profesor-profesor lagi di bidang matematika yang hebat-hebat. Kita hanya menyatakan bahwa Rado Institute ini dengan lebih kurang 1.000 audiovisual yang seluruhnya merupakan pengembangan dari Tridharma perguruan tinggi, bagaimana mengajar, bagaimana meneliti, bagaimana mengabdi kepada masyarakat, yang kita buat dalam bentuk audiovisual atau video. Nah, Rado Institute merupakan suatu website yang siap, yang mungkin yang paling siap jika ada lembaga-lembaga yang ingin membuka prodi matematika ini secara online. Silakan, Rado Institute sangat welcome sekali jika ada lembaga yang ingin membuka perkuliahan online untuk prodi matematika. Kita siap bekerja sama, kita siap memberikan garansi bagi peserta kuliah online bahwa mereka akan puas dalam mengikuti perkuliahan prodi matematika secara online dengan jaminan-jaminan bahan-bahan perkuliahan yang tersedia secara audiovisual ini dapat mereka pahami dengan baik dan dapat mereka miliki dengan mudah karena kita share melalui dunia maya. Oke, saya rasa perbincangan pada pagi hari ini yang mengupas tentang fenomena perkuliahan online baik dari dalam negeri dan luar negeri sangat welcome, sangat baik sekali kita bahas pada kesempatan malam ini. Jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan perbincangan diskusi yang kita kemas dalam dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Rado Institute pada masa-masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.